Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semuanya, buat waktunya. Agenda selanjutnya itu Laravel. Hari ini materi tentang lookup. Iya, jadi asisten. Iya. Oh iya, aku lupa. Oh iya. Oh iya, lupa. Oke, berarti cuma kurang haki doang. Materi siang ini udah lookup dari Laravel. Trainernya Mbak Mesya, asisten trainernya Pak Bayu. Aku anjurkan tuh semua aktif kamera deh. Kang Gin, Mas Anan, Abi, Kang Nurman ditunggu aktif kameranya. Mbak Misha silahkan. Masih makan? Ya udah dihabisin habis itu aktifin. Aku juga masih makan. Kamera sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diberikan kesempatan buat ngisi lookup Laravel. Sebenarnya saya nggak ngerti Laravel lebih detailnya sih, cuman pernah make doang gitu. Nah, ya nanti intinya kita diskusi aja ya, soalnya belum tentu apa yang saya sampaikan itu juga benar. Soalnya saya masih cupu juga di Laravel. Pertama, lookup tuh apa sih? Sebenarnya awalnya kenapa sih kita pakai lookup? Itu gara-garanya kan kadang kita sering tuh hardcode atau kalau enggak ngisi select itu dari database. Nah, kalau cuma dari database itu kan kadang user merasanya gimana gitu. Jadi nggak dynamic field. Terus isinya juga nggak susah untuk diubah kalau usernya nggak paham tentang database atau gimana gitu. Ya meskipun kita bisa membuat sendiri sih CRUD-nya pakai modul, tapi kan nyebelin gitu satu-satu. Nah, karena itulah maka dibuat lookup di Laravel gitu. Itu background-nya. Terus lookup itu gimana nambahinnya di Laravel? Bentar. Sebelumnya udah pada buka project-nya sendiri-sendiri kan? Halo? Going. Ya, aku share link-nya supaya bisa buat sambil belajar. Untuk dokumentasinya tuh sebenarnya udah ada di dokumentasinya Laravel. Kalau mau nambahinnya juga gampang aja. Tinggal nambahin kategori barunya di file lookup.php yang udah ada di mana? Di config. Kalau belum ada, Mbak? Kalau belum ada, pakai vendor publish dulu. Aku tambahin sekalian. Udah, itu doang sih sebenarnya. Tinggal tambahkan kategori baru di sini, di file lookup.php-nya. Nah, ini kan ada collection-nya. Nah, pekerjaan ini adalah kategori dari lookup-nya. Terus labelnya apa, pekerjaan, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kita mau manggil nih, kita mau ngasih select pekerjaan itu, isinya apa, ya udah tinggal panggil aja. Kita define form-nya, kita isi select-nya, tipenya dropdown DB, habis itu kasih query-nya. Udah gitu. Sebelumnya udah buat kamu form-nya belum? Halo? Belum pernah buat formnya. Nah, berarti harus buat formnya juga ya. Oke. Terus ini teorinya bentar. Nanti penggunaannya tuh kayak gini. Ini ada file form. Kan sekarang formnya kita buat sendiri. Nggak dibuat satu-satu di view-nya. Nah, ini dalam satu file form, itu misalkan ada komponen dropdown DB. Nah, dropdown DB ini namanya gender, atau kalau sesuai sama contohnya tadi pekerjaan, misalkan
Habis itu query-nya, tadi kan kategorinya pekerjaan, berarti select lookup key as ID, terus lookup value as name, from apa, tabelnya, habis itu dikasih kategorinya apa gitu. Sebenarnya sama aja sih kayak kita query manual, cuman ini dibuat generik gitu. Jadi lookup ini bakalan ada tabel sendiri namanya lookup, atau terserah teman-teman mau namainnya apa. Nah, di situ nanti bakalan disimpan kategori lookup beserta kategorinya dan value-nya kayak gitu. Kalau kolom key ID sama name-nya ini, ID-nya ini yang bakalan jadiin key-nya apa, terus yang ditampilin ke user itu value-nya tuh jadi jadiin name. Jadi harus ada ini aliasnya as ID atau as apa gitu. Kalau nggak mau ya ininya harus lookup key atau lookup value. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Belum sih. Belum. Gampang kan? Enggak, yang itu tadi itu di tetap lookup.php ya, Mbak? Ya, tetap di lookup.php. Kalau udah dipublish, nanti ada filenya. Terus, kadang itu butuh validasi juga sih. Tadi Pak Bayu ngasih itu, suruh nambahin validasinya. Kalau validasinya pakai rule biasa. Jadi, kita buat rule-nya, habis itu tambahin ke request-nya. Ya, biasa sih tinggal panggil aja lookupnya, habis itu pilih kategorinya exist apa enggak gitu. Habis itu tinggal tambahin di request-nya. Udah gitu doang kalau buat validasinya. Sampai sini materinya ada yang ditanyain nggak? Kalau enggak, kita coba buat form-nya, habis itu kita ngisi. Teman-teman di project-nya tolong dicek di database-nya udah ada tabel lookup-nya apa belum. Harusnya sih sudah ada. Kalau mengikuti tutorial yang ada di link tadi, yang kita pakai PHP Artisan Vendor Publish Config. Ada di platform lookup untuk isi-isinya. Tolong dicek dulu ya, nanti kalau belum ada, kita cari cara supaya dia ada. Ada nggak, Mas Kisti? Gimana itu? Dari nilai rata-rata itu nggak mungkin minus sih. Halo? Halo. Ini yang ngomong siapa ya? Satu-satu. Oh, mungkin itu Atau gemak? Enggak, ini kayak ada suara gemak. Gimana? Udah pada ketemu tabel platform lookup-nya belum? Gimana itu? Harusnya kan tadi kita buka project-nya sendiri-sendiri kan? Aduh, susah sih. Mantul suaranya. Ini saya type ya, soalnya suaranya
Kadang mantul. Kang Ginanjar udah ada, tinggal yang lain. Sambil itu saya sambil coba sharing code-nya coba. Ini kemana? Kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya? Kecil banget sih. Nah, buat teman-teman yang udah ada file lookupnya, tabel lookupnya, sekarang kita bisa nyobain buat formnya gimana. Kalau berdasarkan tutorialnya tadi, kita harus membuat folder baru di config-nya. Ya, boleh sih namanya, bisa form, bisa apa, terserah teman-teman. Yang penting nanti waktu kita nge-linknya benar. Jadi misalkan saya pakai tabel form, folder form di sini. Nah, terus saya buat sampel formnya. Sampel form itu isinya cuma kayak gini doang. Misalkan type, label, validation, apa kayak gitu. Tipenya sih bisa banyak, sesuai sama yang ada di Laravel form biasa, di semantic form. Bisa number, bisa date, bisa time, bisa email, bisa drop down, dan sebagainya gitu. Jadi misalkan saya mau nambahin, ini teman-teman bisa sambil nyobain bikin form ya. Ini contohnya saya coba copyin di Custom Bin. Kok nggak ada? Tuh. Nah, udah gitu kita bisa nambahin modulsnya juga di config. Ini teman-teman kalau mau tanya langsung aja tanya, nggak usah itu nungguin ditanya kalau mau tanya. Dari modules ini kita bakalan buat modul apa sih yang mau kita pakai. Kalau bawaan dari Project X itu udah ada mission, reward, sama training. Nah, di sini saya mau nambahin modul baru namanya lookup training. Nah, lookup training ini diisi kayak modul yang lain. Root-nya, habis itu view-nya, menunya, sama permission-nya apa gitu. Nah, kalau udah ini, kita buat tabelnya juga.
di migration-nya. Kalau udah buat migration-nya, habis itu kita tinggal pakai Thunderclap buat nge-generate modulnya. Kalau udah ke-generate modulnya, misalkan, nah ter-generate modulnya, tinggal cek di sini sih. Kan langsung juga udah keisi semuanya. Terus tuh kalau kita mau nampilin dari form yang kita buat tadi, tinggal ubah di sininya. Tinggal panggil menu doang buat make formnya tadi. Udah kelar gitu doang sih sebenarnya. Nggak ada yang susah sih di lookup, cuman gini doang. Yang bingung juga mau yang disampaikan. Dari sini ada yang tanya nggak? Ya cuman gini doang soalnya nggak ada yang susah. Yang di config kan ada form sama modul tuh. Yang di config ada form sama modul, ya. Lu ketinggalan. Itu tuh dibikin manual atau ada generator sih? Kalau yang di form sama modul dibuat manual. Oh, manual. Belum ada generate-nya, Kang. Okay. Tapi kalau mau kontribut boleh. Okay. Jadi buat file PHP biasa, habis itu tinggal isi biasa dah. Isinya cuma array doang sama itu kok, sama array juga sih. Ini. Oh iya, yang ini belum di press. Dokumentasi untuk key-nya yang di modul itu di mana? Dokumentasi untuk key-nya yang di modul. Ya. Kalau dokumentasinya kayaknya belum ada deh. Oh, belum. Okay. Ini tuh lack of documentation gitu. Siap. Ada kesempatan kontribut, Kang. Learning by doing. Bisa, cuman bisa ngasih masukan, nggak bisa. Masukan juga boleh kok, Kang, bermanfaat. Itu modulnya yang bisa dicobain. Tapi terserah sih teman-teman mau buat modul namanya apa, formnya jenisnya apa. Bisa dicoba sendiri. Tuh. Udah sampai sini ada yang ditanyain lagi nggak? Sebenarnya materinya tuh cuma gini doang, sebenarnya serius. Nggak ada yang susah. Apa teman-teman mau nyobain dulu? Habis itu kalau misalkan ada yang kira-kira yang belum paham, bisa tanya. Jadi aku tadi ketinggalan apa aja? Ntar aku type-in. Buat formnya. Habis itu buat modul. Bisa buat migration-nya juga sih. Kita kembali ke harusnya buat migration tabelnya. Habis itu. Udah gitu doang. Terus itu yang udah aku type caranya. Kalau buat misinya, tadi kan kalau saya kan nambahinnya itu buat gender kan. Nah di sini saya pakai gendernya select lookup key bla 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 bla. Nah itu harusnya share entire screen aja biar nggak usah bolak-balik. Oh. Jadi kalau di Project X harusnya sama aja dengan project-project yang lain kan. Jadi pertama kita buat menunya dulu. Oh, tadi kan udah kita buatkan modulnya, besok kita tambahkan menunya.
di sini ini harus ada pairnya dulu. Soalnya tadi tuh saya juga salah, nggak bisa-bisa karena nggak ada pairnya. Jadi pertama kita tambahkan dulu gini, habis itu pairnya kita buat apa gitu. Misalkan tadi lookup gender, terus labelnya di sini salah saya ketik. Terus karena dia top, berarti nggak punya URL dulu. Kemudian disimpan. Tambahkan menunya dulu. Cek, udah ada belum? Oh, udah ada. Terus kita tambahkan child-nya. Jadi misalkan lookup gender, terus di bawahnya kasih sama aja. Terus, tadi kan saya pakai ini. Order itu buat apa ya, Pak? Oh, urutan ya? Order itu urutannya di sidebar-nya. Jadi bisa diatur, habis itu kita bisa nambahin icon juga, sama icon color-nya apa gitu. Ya biar menarik aja. Kalau menu visibility ini, dia bakalan tampil untuk user dengan role apa gitu. Jadi bisa dipilih juga, dia boleh buat apa gitu. Jadi kan buat lookup gender, ini otomatis akan ke-create kayak gini. Udah sama crud-crudnya sekalian. Terus, tadi kan saya kalau mau nambahin itu, kita klik di lookup-nya. Habis itu, tadi kan ada pekerjaan, terus ada gender. Nah, tinggal tambahin aja kalau mau yang ketiga. Fuzzy gitu. Noun. Udah kelar. Terus kalau mau ngecek dia udah bener apa enggak, kita cek di form yang kita buat tadi. Terus misalkan kita tambah nih. Nah, ini bakal nambah sendiri unknown gitu, sesuai sama yang kita buat tadi. Udah, gitu doang. Oh, boleh dicobain kalau ada yang nggak bisa. Kalau kita buat modus yang tadi, itu bakalan ke-create di sini. Tapi kalau kita buat sidebar menunya juga bisa di sini. Sama jadi terserah kalian nyamannya pakai yang mana. Tapi kalau aku lebih suka bikin ini. Yang dimaksud Thunderclap itu menu manager itu kok. Kenapa? Yang dimaksud Thunderclap itu mana ya? Yang Thunderclap itu kita ngebuat modul pakai Thunderclap. Yang perintahnya Laravel clap tabelnya apa gitu. Ada enggak ya ini? Ntar. Ini ada dokumentasinya malahan. Yang ini. Udah. Jadi yang lookup itu sebenarnya cuma buat nambahin doang, dan itu harusnya bukan kerjaan kita sih, bukan kerjaan developer. Analis pun bisa nambahin sendiri kalau misalkan dia mau ngubah value atau apa, tiba-tiba user minta kayak gitu juga bisa. Jadi nggak memberatkan developer lagi. Salah satu story-nya di database, Mbak. Kenapa? Itu story-nya di database kan? Ya, nge-store-nya di database. Aku tunjukin database-nya. Sharing. Screen one aja. Udah kelihatan belum? Kelihatan aku. Database-nya. Nah, kayak gini. Tadi kan ada gender sama pekerjaan nih. Misalkan gendernya ini sama ini, terus tadi aku tambahin 1. Aku belum refresh. Bentar. Harusnya ketambahan. Dia nggak harusnya, emang harus ketambahan.
Nih bakalan ketambah juga kayak gini. Terus nanti select-nya bisa lookup key sama lookup value gitu. Untuk sementara metanya belum dipakai ya. Tapi kedepannya bisa sama aja sih kayak yang di form. Jadi form itu metanya beragam, lebih beragam daripada yang di lookup. Nah, kalau di form kita bisa nambahin misalkan cascade sih nested drop down kayak gitu bisa diatur di Kamuda formnya. Jadi ya gimana ya? Lebih gampang lah kalau kita mau buat konfigurasinya. Kalau di sini kayaknya belum ada menu, belum ada Kamuda formnya, bukan Kamuda sih, formnya belum dibuat menunya. Harusnya sih ada menu di samping sini buat ngebuat form sendiri langsung dari tampilan UI-nya, nggak perlu coding lagi. Gitu. Programmer nggak ada kerjaan dong, Mbak. Iya, harus. Makanya kita bikin Project X supaya kerja kita berkurang, bisa ngerjain yang lain. Do something more matter than coding yang bisa digeneralisasi. Udah pada nyoba nggak? Ada yang nyobain? Yep. Atau enggak? Ayo. Oke. Kalau ada pertanyaan tak tunggu ya, soalnya ini materinya beneran cuma dikit ini doang. Serius. Jadi saya juga bingung mau nyampein apa lagi. Kalau teman-teman mau tanya, sok saya jawab, tapi ya setahu saya. Sambil saya ngerjain yang lain. Harusnya udah selesai. Kalau pengalaman Mbak Meisha waktu ngepakai lookup ini ada permasalahan nggak? Pernah gimana gitu? Kalau selama ini enggak sih, cuman asalkan jangan sampai ada enggak ding, kan lookup udah dibuat itu unik berdasarkan kategori key sama value-nya, jadi aman-aman aja sih. Cuman masalahnya karena kita sangat dependent ke database, kalau tiba-tiba database-nya rusak ya udah hilang semua kayak gitu. Soalnya itu pernah kan waktu kita develop Simple itu kita sangat bergantung sama database. Formnya disimpan di database, habis itu lookupnya juga, dan tabel-tabel master juga di database kan. Nah, suatu ketika yang ada di staging sama di production itu isinya lain. Jadinya ya susah lah kayak gitu. Terus kadang filenya juga ada yang hilang gitu. Jadi kita harus backup regularly. Harus sering-sering di backup. Oh, sorry. Terima kasih udah diingetin. Apa? Enggak, tadi salah buka chat. Begitu, teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan lagi bisa sambil nungguin jam 3. Ini masih 1 jam 19 menit. Bisa-bisanya sambil nunggu jam 3. Coba praktek deh, apa gimana? Praktek. Oke, kita praktek nambahin field. Wait. Entire screen. Aku udah entire screen ya. Platform itu ditaruh mana ya? Kenapa? Yang formnya ini kita buat folder baru di dalam config. Namanya bisa form ruler. Habis itu kita tambahin filenya manual. Misalkan tambahin new file, apalah misalkan. Apa bebas? Bebas. Ini kita mau generate form buat kita sendiri.
misalkan kita ada UI suruh buat form, ya udah kita buat sendiri isinya apa gitu. Kalau lookupnya otomatis dihandle sendiri kok sama Laravel-nya. Kita nggak perlu mikirin bikin tampilannya. Kecil amat sih. Kalau misalkan tadi kan ada males ngerjain, saya copy paste. Kemudian saya mau ngecek pekerjaan saya. Tadi kategorinya kerjaan. Oke. Terus itu Mbak Mi. Hmm? Mbak Mi pakai Project X kan? Iya. Coba lihat deh di modul mission.php. Modul mission.php. Aha. Wait, ntar. Oh, ini kenapa coba? Hah? Kenapa kayak gini? Bentar. Di config-nya yang mission. Nah, Ya. itu form toh? Form bukan. Ini kayak kita ngasih tahu kita bakalan ngebuat modul namanya modul mission, terus permissionnya apa, layoutnya apa. Nih, lihat, kayaknya ini gue yang buat. Udah gini doang. Kalau Nanti korelasi sama Thunderclap-nya itu gimana ya? Kalau karena kita butuh root-nya sih, Kang. Kan saya tadi buat materinya kan cepet-cepet kan. Kalau harus ngoding satu-satu kan lama. Akhirnya saya pakai Thunderclap aja, udah generate tampilan dan sebagainya, saya tinggal panggil-panggil aja. Gitu. Sebenarnya lookup itu nggak terlalu berkorelasi, tapi kenapa saya buat Thunderclap? Karena lookup itu dipakai di form. Formnya dipakai di view-nya gitu. Paham nggak, Kang? Atau saya jelasinnya terlalu berbelit-belit ya? flow-nya gimana sih, Mbak? Coba. Iya. Jadi gini, kenapa saya pakai Thunderclap? Nah, kan saya mau buat sebuah form yang di dalamnya ada drop down, yang value dari drop down-nya itu saya ambil dari lookup. Nah, karena supaya biar cepat buat CRUD-nya, saya pakai Thunderclap. Habis itu form yang udah saya buat, yang ada lookup-nya itu tinggal saya embed di view-nya doang gitu. Dan di sini saya embed di create-nya. Nah, kalau saya udah buat form-nya itu, saya tinggal manggil ini doang, yang form make config form sample. Nah, begitu. Tadi saya nggak tahu cara embednya sih. Ternyata ini caranya. Ya. Udah saya copy belum ya? Nah, Mbak, aku kan ini nyoba mau buat Thunderclap. Ya. Nah, itu muncul choose table. Sementara kan belum ada table baru kan? Belum ada? Table baru. Maksudnya ini ada buat migration table-nya dulu sebelum pakai Thunderclap-nya. Kalau udah buat migrasinya tinggal Thunderclap sama nama tabelnya. Kalau udah install Laravel, nggak perlu require Thunderclap lagi kan?
Enggak, tinggal Enggak. jalanin aja karena udah Oke. di dalamnya. Udah auto mas. Cuman ini ada error nih aku ngeklik Thunderclap tuh. Errornya tuh share screen ya. Ini kata code-nya ada yang salah, aku ngeditnya gimana. Nah, ada Thunderclap command snackcase call to undefined function. Ada itu dari itu ada apa? Master dev. Oh, Laravel-nya master dev. Yang dulu itu. Ini masih yang dulu ya. Ini karena Laravel-nya yang dulu kah? Nomor sebelah kita apa ya? Halo. Halo. Iya. Tadi aku udah ngomong ke Mut, sorry. Ini pakai musik apa, Kang? Oh, udah ngomong. Indonesia gimana ini? Gimana? Ini pakai project apa ya? Enggak, ini install sendiri. Soalnya project yang aku pegang sekarang nggak ada pakai Laravel. Oh, oke. Waktu install, kenapa harus install Thunderclap kan? Satu paket sama itu. Nah, iya. Waktu jalanin Thunderclap-nya error. Iya, error. Ini udah Pak Bayu udah datang. Tadi kata Kang Gin, ini apa? Si Laravel-nya yang dulu. Perintahnya serius kayak gitu, udah ngikutin yang di ini documentation. Halo, sorry baru bergabung. Aktif kamera, Pak. Tidak ada. Tadi saya share print documentation-nya. Nah, kalau documentation yang Thunderclap ini kan Gini sih kalau menurut aku dari case yang tadi ya, kemungkinan. Nah, itu ada documentation Thunderclap-nya. Jadi kalau udah buat migration-nya, Kang. Migrasi udah. Thunderclap-nya kenapa? Jadi Thunderclap ini tetap diinstal walaupun si Laravel-nya udah diinstal. Atau gimana sih? Atau kalau udah install Laravel nggak perlu install Thunderclap lagi? Kalau udah install Laravel, udah di dalamnya udah ada Thunderclap, udah ada Camunda, udah ada semantic form. Berarti masalahnya bukan Thunderclap-nya belum diinstal kan? Nah, berarti ini errornya apa? Itu kurang ini, Man. Kurang. Itu kan errornya kan karena snackcase itu ya. Snackcase kan nggak kenali ya. Snackcase itu ya sorry sih itu di Laravel versi berapa tuh ada, tapi terus di Laravel terbaru. Ini Laravel 7 ya? 7 atau 6? Pokoknya di Laravel terbaru itu udah dipindah jadi package sendiri gitu. Jadi kamu harus install dulu Laravel /helper kalau nggak salah. Coba deh cari Laravel helper gitu. Terus itu Laravelnya tadi pakai DevMaster atau pakai versi yang berapa itu? Yang kayaknya yang dulu deh. Nah, kalau yang dulu udah nggak disupport ya. Oh lah, 4.1 Mas. 4 ya. Kalau bisa pakai yang DevMaster sih karena udah cukup banyak perbaikannya sih di DevMaster ini. Tadi Maisa pakai DevMaster atau pakai yang 4? Pakai DevMaster. Nggak error kan pas jalanin Thunderclap kan? Tidak. Ya. Berarti karena versinya kan ini. Karena versi, ya. Tapi kalau mau quick fix-nya ya tadi itu sih kamu Composer require apa tadi Laravel helper entah pakai S atau nggak pakai S ya antara itulah. Oke. Ntar aku cari. Lanjut Mbak. Udah selesai. Udah selesai lagi.
Udah kan cuman itu validation pakai lookup sama buat form yang ada lookupnya. Mungkin Pak Bayu mau menyampaikan sesuatu, Pak. Gimana ya kalau melihat tas kan satu tadi itu sih, tadi kan validasinya udah dibikin, udah jadi general belum? Generik belum? Saya masih, ntar saya share screen, Pak. Nah, ada yang mau ini nggak memasukkan itu ke Laravelnya gitu? Sekarang kan Maisa kan tadi bikinnya masih di luar kan? Nah, padahal itu kayaknya pasti butuh gitu. Ada yang mau memasukkan itu ke package-nya si lookup ini nggak, ke Laravel-nya? Jadi saya membuat rule sendiri di luar, habis itu baru saya panggil-panggil di request-nya, Pak. Kayak gini. Oke. Itu tinggal panggil di sini kayak gini. Nah, tadi itu ya, ada yang mungkin ada yang mau share nggak? Kira-kira ada problem nggak dengan solusi seperti ini gitu untuk memvalidasi lookup ini? Harusnya ada sih. Harusnya ada cara yang lebih baik daripada ini. Nah, atau kira-kira ada cara yang lebih baik nggak gitu? Kalau ini kan, kalau yang sekarang kan dicontohin kan ini ya, jadi kan validasi ini untuk gender gitu kan, bikin apa validation gender gitu kan. Bisa jadi nanti misalnya ada lookup, kan idenya lookup itu kan itu tadi ya, nanti pasti ada banyak gitu, mungkin ada lookup yang lain lagi tuh, misalnya ini gender, mungkin nanti ada lagi apa, pekerjaan gitu, atau status perkawinan, jenis kelamin, ya gender lah. Ngelawak kamu mah. Biar nggak tegang. Atau ini nih, mungkin contohnya, aku ingat sih di SPPT sih ada sih yang apa ya namanya ya, sebenarnya mirip, konsepnya mirip kayak lookup ini loh, bener nggak ya, Man atau Gin? LOV. Apa? LOV bukan? LOV itu apa? Love. Iya. Kan. Apa sih kepanjangannya lupa? Iya. Iya, jadi list of value. List of value, nah itu. Cuman kalau di DB-nya namanya sys entity. List of value. Sama juga struktur tabelnya juga kayak mirip kayak gini nggak, atau secara konsep sama atau beda? Tabel sama persis. Sama persis. Tapi pemanggilannya lebih enak gitu, Mas. Nah, share screen. Share screen, Kak. Jadi pokoknya kalau ada kata-kata lebih enak ini, kita harus cari tahu lebih enaknya apa gitu. Jadi Laravelnya nggak boleh kalah ini. Sebentar. Belum dibuka proyeknya. Waduh. Ya, jadi istilahnya itu ya list of value, lookup, atau mungkin di tempat lain tuh apa namanya? Tadi tuh googling tuh ada one lookup tabel atau apa? Single lookup tabel gitu, lookup tabel. Jadi intinya ya gitu sih, buat nyimpen istilahnya value. Biasanya sih patokan sih gampang sih kalau buat ditampilin di drop down gitu. Biasanya kayak gitu sih. Biasanya kan di drop down atau di radio group atau checkbox gitu ya, yang value-value yang cuman isinya ya cuman key value doang gitu. Dan itu nggak mempengaruhi ini ya, nggak mempengaruhi logik aplikasi gitu. Jadi cuman istilahnya cuman data doang gitu, cuman buat nyimpen data gitu. Itu biasanya ya sekarang di Laravel istilahnya kita sebut dengan lookup ya, lookup value itu. Di KWS ada nggak yang model kayak gitu, Nan? Gimana Pak? Di KWS ada kayak gitu nggak yang lookup gitu, yang cuman ya istilahnya mungkin cuman dipakai buat populate drop down gitu, atau jadi nggak istilahnya nggak mempengaruhi dulu ada yang KWS pertama ada, terus udah diganti di itu sih, dijadiin beda-beda database sih. Dulu ada. Oh, dulu ada. Iya, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah yang KWS kedua ini, yang terbaru ini nggak pakai. Oh gitu. Terus kayak apa sih misalnya, kayak nggak ada ya, kayak misalnya biasanya sih ini sih
biasanya tuh jenis XXX gitu atau tipe gitu atau status kayak gitu. Status di hardcode. Karena kan ya dimasukin enum karena kan nggak berubah-ubah lah. Oke, kalau status enum ya. Kalau misalnya kayak gitu, misalnya jenis apa ya? Misalnya KWS itu apa sih? Misalnya jenis aduan gitu, ada nggak sih? Nggak ada ya? Ada. Nah itu enum. Itu enum juga. Enum, karena nggak berubah-ubah lah. Nah oke. Nah itu sih kalau kata-kata nggak berubah-berubah itu yang pengalaman selama ini sih. Kalau suatu saat ditambahin gimana? Harus ngubah codingan dong. Nah asik, Aisyah. Kan background-nya kita buat lookup itu. Ayo Kang, SPPT mau. SPPT kita. Oke, ini udah ready ya SPPT ya. Nah ini oke deh. Demoin dulu deh yang list. Kang tolong digedein dikit Kang, nggak kelihatan Kang. Fontnya digedein dikit. Ini SPPT ada meeting ya jam 2 sampai jam 5. Ya, oke, 2 menit cukup, 2 menit cukup. Oke, doang. Saatnya ini pakai Bu. Jadi ini buat komponen. Kita kirim untuk yang jadi query-nya itu dijadiin top. Oh ini value. Gitu aja sih Mas intinya. Terus itu dia nanti ini kan ada vModel ya, bukan? Type, retype. Terus dia dapat datanya pakai apa? Ajax. Model. Iya. Dapatnya pakai Ajax. Berarti ada satu controller yang khusus return lookup gitu berdasar tipe gitu ya? Iya. Nah, ini. Coba lihat kontrolernya, bisa kelihatan nggak? Oh ini kan ini view-nya ya. Kalau kontrolernya gimana? Yes. Nah itu berarti dia menarik tadi. Tadi masa demoin ini ya, nampilin form pakai itu ya. Populate-nya tadi pakai query ya. Ini pakai apa Kang? Pakai Falcon kalau ini. Ini apanya, Falcon Vel. Oke. Ya, jadi sebenarnya intinya parameternya tipe itu ya, tipe atau kategori itu kalau dia. Oke, mantap. Berarti manggilnya biar tinggal satu jadi pakai komponen gitu ya. Oke, berarti ini bisa masuk ke ini Nan, ke form gitu. Jadi mungkin ada tipe khusus form lookup gitu. Parameternya nanti cukup kategorinya apa udah jadi drop down gitu. Ya betul. Jadi ini kayak ini ganti-ganti aja bisa ganti gender atau apa gitu. Ya, sih. Oke. Sip. Menarik. Dapat ide. Kui kan. Yuk, thank you udah jam 2. Sana, kabur. Ini ada siapa lagi sini? Ada Abi sama Jody. Di CPM ada yang kayak gitu nggak, Dot? Ini masih panas nih ininya nih. Ada yang gimana Pak? Sorry, saya baru join tadi habis dari jalan. Kok nggak ketemu tadi? Aku dari jalan juga. ganti ini Pak, lihat ya Pak. Ganti background. Video. Oh. Kok kayaknya sama tadi sama Ginanjar backgroundnya? Iya dong. Tadi kan gelap-gelap, sekarang kesamaan sama Kang Gin. Ya OTW kantor Pak. Oke deh, coba ada nggak di CPM gitu atau PPSJM gitu yang kayak gitu. Jadi yang cuma nulis pakainya strategi yang pakai disimpan di konstan atau hardcode itu cuma disimpan di array atau disimpan di database. Maksudnya gimana Pak? Belum nangkep. Tadi kamu nggak ngikutin ya dari apa ya? Lookup itu apa ya? Iya, saya kan baru join Pak. Baru join banget. Nah, gimana nih, 1 menit itu yang bisa menjelaskan ke Jody. Nonton rekaman. Siap. Nonton rekaman, Jadi intinya kita membuat sebuah tabel namanya lookup untuk menyimpan semua konstan yang ada tanpa harus membuat file satu-satu. Habis itu kita panggil dalam
select ataupun tempat-tempat yang kita perlukan. Kayak gitu intinya lookup. 1 menit, nggak sampai 1 menit. Di PPSDM ada, tapi kalau di CPM nggak ada kayaknya pengen kayak gitu. PPSDM ada ya? Iya. Oke. Yang apa tuh? Oke, aku share screen bentar deh. Gantian. Biar kebayang kenapa sih ada lookup gitu. Soalnya ini tadi sempat disinggung masalah itu nggak, Sa? Anti pattern gitu. Sempat. Nah. Oh, kalau anti pattern belum. Nah, ada yang mau komplain nggak dengan strategi seperti ini? Kira-kira bakal ada masalah nggak sih gitu ke depannya gitu? Ya tadi kan, kalau misal database-nya hilang, korup. masukin seeder. Kalau database-nya korup, oke. 1, ada lagi nggak? Jadi Bang bahas itu ada. Ada. Apa? Itu nggak ada autocomplete. Sangat Nah, oke, ini menarik nih bahas nih autocomplete ya. Oke, kenapa saya bilang menarik? Karena itu nanti bakal ini yang bakal membedakan gitu. Jadi kan tadi opsinya mungkin ada 2 ya. Kita nyimpen di database gitu kan untuk tadi itu yang value-value yang disimpan di dropdown, atau kita nyimpen sebagai enum gitu ya. Opsi lain nggak diterima sih, misalnya hardcode di view-nya atau disimpan di array nggak diterima pokoknya. Pokoknya opsinya cuma 2 itu ya. Enum gitu atau konstan itu, atau di lookup di database. Nah, kata-kata tadi ya autocomplete itu penting sih buat menentukan apakah kita tuh harus menyimpannya sebagai konstan, sebagai enum, atau sebagai database gitu. Nah, kira-kira ada yang dapat gambaran nggak dari sini? Atau mungkin ada yang punya rumus tuh, kapan kita nyimpan ke database, kapan kita nyimpan ke enum gitu. Karena itu dua-duanya bisa dipakai sih, maksudnya peruntukannya bakal beda gitu. Kalau nggak berubah-berubah ya iya. Nah, itu aku bantu. Jadi kata-kata tidak berubah tuh ya pengalaman selama ini ya aku maksudnya jangan dipercaya gitu. Ya ini harusnya ada analis di sini nih, enak nih. Jadi contoh gampangnya ya simple. Ya seringnya kayak gitu ya. Jadi di awal tuh bilangnya contoh dong, misalnya ini kira-kira usernya jenis usernya ada berapa gitu. Oh, cuma ada 4 Mas gitu. Admin gitu, atau admin, auditor, terus apalagi gitu. Oke, ya 4 kita kunci gitu. Tapi yakin sih 90% pasti nanti di tengah atau di akhir bakal minta lagi yang baru itu, Mas. Ini ada perubahan peraturan nih gitu, atau ada kebijakan dari pimpinan nih. Tolong ditambah dong gitu. Itu ya itu tadi ya nyambung ke sesi yang pertama tadi ya, yang pagi ya. Jadi tadi kan jangan percaya inputan user, jangan percaya database. Satu lagi sih, ya itu sih, jangan percaya kata-kata itu ya, tidak berubah gitu. Itu sih kita harus paranoid sih. Karena ya itu sih mungkin ini ya dari pengalaman itu pasti istilahnya peluang berubahnya itu pasti ini lah 50% lah. Ketika analisnya atau usernya di awal bilang ini fix kayak gini gitu, itu peluang untuk berubah tuh selama ini masih 50%. Jadi bisa jadi ya nanti di tengah-tengah atau di akhir itu tiba-tiba Mas butuh ini dong, kalau nambah ini kira-kira, nah kayak gitu sih. Biasanya ujungnya kalau itu di hardcode tuh pasti mereka nanya dulu, kalau ngerubah ini kira-kira besar nggak effortnya gitu. Nah kalau vendornya jawabnya besar ya biasanya nggak jadi diimplement, padahal itu kebutuhan gitu. Oke, aku tadi mau ngapain ya sampai lupa. Aku mau demoin simple. Karena ini kemarin tuh pertama kalinya lookup dipakai ya di simple ini ya. Maksudnya lookupnya Laravel ya, karena sebelumnya Laravel nggak punya lookup. Nah ini kelihatan kan? Jadi di simple itu udah pada tahu simple kan ya? Jadi simple itu aplikasi kayak gini ya, sebenarnya cuman aplikasi pengaduan gitu. Sebenarnya kayak KWS sih, kayak KWS cuman flow-nya jauh lebih panjang gitu. Jadi dimulai dari ya mulai awalnya dari sini ya, dari registrasi laporan gitu, dia usernya input gitu, tanggalnya kapan, tipe laporannya apa, terus cara penyampaiannya seperti apa gitu.
Nah, formnya tuh modelnya kayak gini lah. Ini kebetulan 3 ya. Ada nanti yang banyak banget gitu, bisa belasan gitu. Dan hampir di setiap form ini pasti ada yang kayak gini, ada pilihan gitu. Tipe ininya apa gitu, jenisnya apa, caranya apa gitu. Termasuk tadi ya jenis kelamin, terus status kayak gitu, ada banyak gitu. Dan contohnya ini sih, cara penyampaian ini dulu juga di awal-awal bilangnya juga 4-5 gitu. Iya, makanya dulu di awalnya saya juga dibilangnya udah fix gitu. Apa doang gitu. Tapi sampai sini kemudian nambah gitu. Sampai akhirnya sempat dikasih yang lain-lain gitu. Oke deh, udah fix gitu, lain-lain. Pokoknya kalau nambah lagi masuk ke lain-lain gitu. Tapi kemudian ya tetap aja gitu. Nambah lagi jadinya kayak gini. Ya itu sih backgroundnya gitu. Kemudian kenapa ya udahlah untuk yang drop down gitu yang user bisa miliki itu semuanya akhirnya dimasukkan ke lookup gitu. Jadi kita punya satu menu lookup dan tadi udah disinggung ya sama saya. Jadi ini ya tabelnya cuma satu gitu, satu lookup. Nah udah kayak gini doang. Jadi semua yang ada di sini tuh semuanya ke satu tabel dan ya tadi tuh ya buat nambahinnya cuman mainan di config doang gitu. Jadi programnya udah nggak perlu bikin CRUD-nya gitu. Oke, sampai sini kira-kira ini oke ya, kita belum ngomongin yang tadi ya masalah tapi kalau secara secara fleksibilitas kira-kira membantu nggak metode seperti ini gitu. Jadi user kalau suatu ketika butuh nambah sendiri ya silahkan tambah sendiri gitu. Misalnya cara penyampaian gitu. Di sini harusnya ada cara penyampaian. Nah silahkan si adminnya gitu atau user yang berwenang tambah sendiri gitu. Value-nya apa, key-nya apa gitu. Apa sih contohnya tadi cara? Tinggal dipastikan aja itu unik gitu. Cara penyampaian 14. Apalagi sih sekarang yang lagi tenar misalnya TikTok. Ya kayak gitu. Oke sampai sini bisa dapat ininya nggak? Dapat why-nya gitu nggak? Kenapa sih pakai lookup gitu? Jadi emang goal-nya utama ya tadi fleksibilitas gitu. Sepakat nggak sampai sini? Atau ada yang mau mungkin punya bahan diskusi sampai sini? Mas Willy? Yes. Misal mau nambah kolom lagi di lookup itu nggak bisa ya? Nah. Soalnya kemarin KWS juga lookup kayak gitu, terus karena ada nambah kolom ya jadi buat tabel baru. Nah itulah, jadi sebenarnya sekarang database itu udah enak sih. Jadi kalau dilihat tuh di lookup tuh awalnya kayak gini. Kita tuh punya kolom additional 1, additional 2 gitu. Itu atau gini deh. Jadi sebenarnya itu dulu awalnya buat kalau ternyata lookup tertentu tuh punya data tambahan gitu disimpan di sini itu 1, 2 gitu. Tapi ternyata ini kan nggak fleksibel gitu. Kalau ternyata kolom tambahnya banyak gimana gitu. Akhirnya dibikinlah satu kolom ini sebenarnya sih meta ini. Dan dia tipenya JSON gitu. Jadi ya kolom tambahan apapun gitu pokoknya di luar key sama value ini gitu yang spesifik gitu ya untuk kategori tertentu ya masuknya ke JSON ini gitu. Ke kolom meta ini. Oke, ini kira-kira menyelesaikan masalah nggak itu, Nan? Termasuk relasinya juga masuk meta kalau ada relasi user ID gitu. Nah, kalau ada relasi, sebenarnya rumusnya kalau ada relasi sebenarnya nggak masuk kriteria dia tuh lookup sih, karena berarti dia kan sebenarnya lookup itu kan idenya kan simple key value gitu. Kalau ada relasi kan berarti sebenarnya udah nggak key value lagi gitu. Berarti kan dia ya udah entity gitu istilah. Berarti kan butuh model sendiri, butuh tabel sendiri sih. Iya, kalau misal pas awal ngoding enak pakai lookup ini. Jadi semuanya pakai lookup enak. Terus tapi di seiring berjalan waktu nanti user butuh kolom ini, kolom relasi ini. Jadi otomatis kan kita ubah codingan juga kan ya. Oke. Nah, itu sih berarti itu emang harus dideteksi di awal sih kira-kira ini tuh masuk kriteria lookup atau enggak gitu. Ini di Simple juga ada contohnya sih. Dulu tuh master kantor seingat gue sih.
Jadi di simple itu kan ada ini ya. Aku ingat banget kayaknya dulu kamu masih coding itu nggak ya Nanya? Master kantor itu. Siapa yang dulu yang ikut coding ya? Jadi di simple itu dia juga ada namanya tuh kantor itu ya, itu master data gitu. Mana sih kantor nih kok nggak kelihatan ya? Master data. Nah, dulu awalnya ini sempat mau dimasukin ke lookup juga gitu. Tapi karena ternyata dilihat, kebetulan ini udah ada data existing ya, ketika dilihat datanya tuh, kok dia butuh kota, butuh provinsi gitu, terus ada macam-macam, akhirnya dia dijadikan ya tabel biasa gitu, nggak masuk ke lookup. Nah itu mungkin itu sih ya, itu cukup poin krusial ya di awal gitu ya, jadi menentukan mana yang dia tuh sebenarnya entitas terpisah gitu, entitas sendiri, mana yang masuk ke lookup gitu. Kalau dia udah punya relasi ke tabel lain sih, saranku sih berarti jangan masuk ke lookup sih, bikin tabel sendiri. Kalau di sini di lookup ini relasinya yang ada tuh cuman ini cuman apa parent key doang sih, jadi ya parent child gitulah. Jadi ada lookup yang dia tuh anaknya dari lookup yang lain gitu. Contohnya di sini apa ya? Kalau nggak salah tuh kelompok instansi. Bukan. Klasifikasi. Nah, klasifikasi ini dia masuk ke kelompok instansi gitu. Ini kan ya ini hitungannya masih sederhana ya, cuman oh dia tuh sub dari lookup yang lain, itu masih bisa di-handle sih di lookup ini. Contoh ya kayak mungkin gampangnya sih kayak sebenarnya kayak provinsi, kabupaten itu sebenarnya bisa juga masuk ke sini gitu. Itu kan relasinya sederhana ya, cuman parent child gitu ya, itu boleh sih masuk ke sini sebenarnya. Cuman ya karena Laravel udah punya package Indonesia sendiri ya tetap itu jadi tabel terpisah sih. Gitu. Nah, terus nyambung ke tadi ya masalah ini lookup. Nah, terus kan sebenarnya ada opsi lain juga gitu. Kita pakai tadi namanya apa? Enum ya. Contohnya mungkin aku nyontin yang X deh. Mungkin paling gampangnya ini sih, mungkin user status gitu ya. Nah ini nih status ini nih. Ini kan sekarang ada pending gitu sama aktif gitu. Bisa jadi nanti juga nambah lagi tuh, mungkin ada apa di blok gitu, blocked gitu. Nah sebenarnya kan ini juga kita punya opsi juga ya, memasukkan ini ke lookup gitu ya. Kira-kira ada masalah nggak dengan itu gitu? Harusnya kan lebih fleksibel kalau kita masukin ini ke lookup gitu. Ada yang mau ini? Tapi ntar user bisa gonta-ganti dong Pak statusnya. Enggak, ini kebetulan ini admin ya, ini ranahnya admin sih. Ini halaman admin ya. Ini user manajemennya si admin. Ya ini adminnya gitu. Misalnya katakanlah tadi ya, misalnya kita punya lookup tadi ya, berarti kan adminnya bisa nambah sendiri gitu. Misalnya, waduh tabel X di mana ya? Gue lupa sih ini status itu dapat dari mana ya? Kayaknya sih ini enum sih. Nah, ada yang mau ini nggak? Ada yang mau sharing nggak? Ini kira-kira masuk ke enum atau ke apa lookup gitu? Label status itu ngambilnya dari, wah ternyata dari config. Nah, ini contoh yang tidak begitu ini nih. Label status ngambil dari config, label status, wah ini hardcode ya. Atau oke deh, mungkin jangan itu deh. Mungkin contohnya di sini tuh yang ada tuh ini mission atau training mission ya. Nah ini nih level nih. Jadi di project ini kan ada namanya mission gitu atau kayak task itulah. Nanti di sini tuh ada levelnya gitu, hard, medium atau easy gitu. Kira-kira ini masuk ke lookup atau ke enum?
lookup ya. Lookup. Lookup. Jadi kira-kira masuk ke mana, Jod? Ya, Pak. Kira-kira ini data-data hard medium is ini lebih baik disimpan di database gitu supaya nanti user kalau mau atau adminnya mau nambah tuh gampang gitu, dia bisa nambah sendiri, atau disimpan sebagai enum gitu, jadi di hardcode di kodenya gitu. Kalau mau ngubah ya harus programmernya yang ngubahin gitu. Kalau misalkan data itu nggak berubah-ubah, saya lebih prepare static gitu ya, Pak. Saya lebih prepare ke ini sih, ke enum. Oke, tadi kita ini ya asumsinya ini sih. Jadi data itu kita nggak tahu datanya berubah atau enggak gitu. Oh, nggak tahu Karena datanya berubah atau enggak ya? pengalaman selama ini ya data itu 50% pasti berubah sih. Ketika user di depan bilang ada 4 jenis gitu, ternyata nanti di ujung bisa jadi ada 10 jenis gitu. Selama ini seringnya kayak gitu sih. Saya lebih prepare ke enum sih, Pak. Tetap kayak enum ya? Iya. Jadi kalau mau Saya nambah. prefer lookup. Oke, saya satu-satu. Jadi kenapa enum? Kira-kira apa yang kelebihannya gitu? Iya, kalau pakai enum kan emang sih bisa diubah-ubahnya sama programmernya gitu, sama kitanya. Tapi kalau misalkan pakai DB, kayaknya ntar kalau misalkan ada beberapa, misalkan satu DB itu, tabel khusus buat enum, itu ada banyak, terus kalau misalkan dibeda-bedain kayak ribet aja gitu kan kalau pakai tabel, nggak banyakin tabel di database gitu. Nah ini jadi telat gara-gara telat nih. itu tadi udah dijawab sama Isa tuh. Oh, nanti nonton rekamannya. Siap. Oke, ya mungkin sekilas info ya. Jadi kalau lookupnya di Laravel tuh kita satu tabel gitu. Jadi kita punya satu tabel ini. Jadi kita punya satu tabel namanya platform lookup. Di sini tuh mungkin ini nggak kelihatan datanya, di sini aja deh. Jadi dia udah nyimpen gitu. Kategorinya apa, terus key-nya apa, value-nya apa gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk berbagai macam lookup sih. Jadi nanti tinggal main di kategorinya aja gitu. Kebayang nggak sampai sini? Kebayang. Oke, jadi alasan kalau tabelnya nanti banyak, terus ribet maintenance-nya itu udah nggak valid sebenarnya sih. Oke. Ada alasan lain? Udah, atau itu aja? Itu aja sih Pak tadi. Oke, itu aja karena maintenance. Oke, kalau Mesa tadi kenapa itu jadi apa tadi? Lookup. Kalau saya mau nambahin level master gimana? Kan misalkan kita main guild kan levelnya nggak cuma hard, easy, sama medium. Kita bisa master, grandmaster, habis itu apa kayak gitu Pak. Ya. Legend. Main game. Nah, legend juga ada. Legend ya. Mythic ya. Wah, anaknya. Oke, ya kayak gitu ya. Jadi kalau dia dimasukin lookup, enaknya lebih fleksibel gitu. Jadi usernya tuh udah ya aplikasinya yang sering aku bilang. Jadi aplikasinya tuh bisa bertahan gitu dengan perubahan zaman. Jadi kalau kebutuhannya levelingnya udah beda, dia bisa nambah sendiri gitu. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Karena menurutku ya Pak, karena ini based on key, sementara kan kalau enum itu bukankah konstanta ya? Kalau misalkan udah dimasukin ke DB, ntar kalau enum value-nya key-nya diubah kan otomatis yang data lainnya itu nggak konsisten. Ya misalkan ini key-nya kan tetap, kalau yang lookup value-nya diganti apa sih? Selain isi medium seperti ini, mudah, sedang, terus berat banget, kan key-nya itu masih tetap. Iya, kalau konsepnya lookup yang dipakai database kan memang iya sih, yang jadi identifiernya kan key-nya ya. Kalau misalnya, nah berubah itu, jadi kan berubah itu ada dua gitu. Berubah itu apakah cuman rename doang gitu, misalnya awalnya dari hard jadi advance gitu. Itu kan rename doang kan, jadi yang dirubah kan value-nya kan. Ini kan kalau kayak gitu kan nggak masalah kan ya.
aman istilahnya kan cuma nge-rename doang karena kan yang disimpan di database kan nanti key-nya. Nah, kemudian masalah perubahan kedua yang bisa dilakukan adalah bisa jadi key sama value-nya yang berubah gitu, atau mungkin key-nya dihapus terus nambah baru gitu. Kayak gitu mungkin ya. Misalnya udah nggak ada lagi nih level easy gitu, adanya medium hard, super hard gitu, atau tadi legend, mythic gitu. Kayak gitu ya maksudnya ya. Iya, masa dia mengubah key-nya Pak atau menghapus Pak? Nah iya sih, jadi emang ketika kita bikin lookup ini emang idenya ya sebenarnya ini kayak relasi tabel biasa ya jadinya ya sebenarnya ya. Jadi jadi ini kayak ada foreign key gitu. Jadi kalau ada tabel apa, misalnya ini tabel mission gitu ya, di sana ada levelnya hard itu, ya kita berasumsi hard itu ada di tabel lookup itu. Ketika ternyata hardnya itu udah diganti gitu kan, berarti nanti si mission ini levelnya bakal kosong kan dia, karena udah nggak ada lagi gitu key-nya di tabel lookup kan. Oke, kalau kayak gitu sebenarnya wajar nggak sih? Nanti kalau usernya login lagi, dia mau level apa? Karena bukannya nampilinnya bakalan di-join sama lookup lagi, Pak, buat ngambil. Iya, ya berarti dia kan levelnya bakal kosong kan, si misi ini kan. Nah itu, maksudnya itu wajar nggak kayak gitu? Secara ini ya, secara... wajar. Kan levelnya udah dihapus. Terus aku mau nampilin apa dong? Nah, iya, tapi nggak wajar. Maksudnya behavior si admin yang ngubah itu nggak wajar. Iya, si adminnya nggak wajar kan? Iya. Berarti harusnya ada ini ya berarti ada aksi tambahan gitu kan, apakah nggak boleh gitu kan, nggak boleh dihapus, atau otomatis misalnya easy ini dihapus ya semua misi yang easy dihapus juga gitu ya, standar itu ya, standar cascade update gitu ya, atau cascade delete gitu ya gitu. Oke. Kebayang nggak mah gitu mah? Atau kamu ada concern lain gitu yang sebenarnya mau disampaikan? Oke, nah, ya itu tadi terkait ini. Tapi ada tapinya sih ini sih. Jadi nggak selamanya selalu seperti itu ya. Kan biasanya database per hari. Kenapa? Sorry agak kalimat terakhir agak putus ya, Sah. Apa sih? Dimut. Ada yang dengar nggak tadi Mas ngomong apa? Indonesia dimute kah? Mute kah? Enggak, kayaknya lagi koneksinya nih. Kok diem dia gambarnya? Tadi aku cuma nangkep sekilas kayaknya database tadi ya. Permasalahan kedua yang di ini kan kalau database-nya rusak gitu kan. Kalau database-nya ternyata korup gitu atau rusak. Nah, itu kalau udah innalillahi ya, maksudnya. Ya sama sih sebenarnya konsepnya kayak master data gitu. Kita kan nyimpen master data di database juga ya. Jadi kalau master datanya hilang ya aplikasinya bakal bermasalah gitu ya. Sama juga sih kalau lookup-nya ya itu memang di luar ini ya, di luar scope-nya si lookup ini ya. Gimana handle? Ya bisa jadi opsinya tadi tuh sih mungkin ada seeder gitu. Tapi kan ya sama aja, kalau seeder kan cuma data awal ya, data-data yang tambahan yang diinput manual oleh user kan ya tetap bakal hilang gitu. Jadi ya itu aspek itu nggak jadi ini sih. Itu di luar ini ya, di luar wewenangnya si lookup sih. Nah, aku tadi yang mau yang mau aku highlight itu sebenarnya tadi itu sih masalah autocomplete tadi ya. Jadi untuk menentukan apakah sebuah list of value ini ya tadi disebutnya kalau di SPPT itu, atau pokoknya cuman yang ada key value ini tuh masuk ke lookup atau ke lookup atau ke enum, itu patokannya gampang sih. Patokannya adalah kira-kira kita bakal manggil si enum ini enggak gitu di kode, simpelnya gitu sih.
Contohnya gini, misalnya di Project X ya. Ini sekarang level itu kayaknya aku simpen di enum sih. Ya. Sekarang level tuh enum itu. Ini belum database. Meskipun sebenarnya idealnya sekarang itu masuknya ke lookup sih harusnya sih, ke tabel sih. Karena dia dia cuma data doang gitu. Level ini istilahnya cuma atribut doang gitu. Dia nggak bakal mempengaruhi logik aplikasi gitu. Sebenarnya gini. Tambah misi, misalnya apa? Berlari 10 km. Wah, nggak ada nih. Gitu ya, dia levelnya medium gitu. Nanti kalau dilihat di depan gitu, ya si medium ini istilahnya cuma jadi label doang gitu ya, cuma untuk ditampilkan doang gitu. Sama kayak tagging gitu, dia kan cuma apa? Ini aku lihatin deh di apa ini ya, project detail. Ya si level mana ya level? Ini level nih. Jadi level ini ya cuman sekarang sih cuman buat ditampilkan doang. Nah, kalau sebenarnya cuman buat ditampilkan doang, itu cocoknya masuk ke lookup. Nah, pertanyaan adalah kapan kapan si list of value ini, si lookup ini lebih cocok disimpan sebagai enum gitu. Adalah ketika ini misalnya aku klik detail ya. Nah, misalnya gini nih. Misalnya ini kan halaman detail mission ya, berarti mission controller. Yang ini. Show, bener deh, show ya. Bener kan aku ada di halaman yang benar kan? Oke, aku di halaman yang benar. Oke, ini kita ada di halaman ini ya, di halaman detail mission ya. Nah, sekarang misalnya ada kebutuhan kayak gini nih. Tadi kan level ada easy, medium, hard gitu kan. Terus di sini ada reward gitu. Misalkan sekarang ada kebutuhan gini. Di sini kan ada ini ya, ada tombol I want this itu ya. Jadi I want this itu kalau diklik, misalnya aku apply untuk misi ini itu gitu, untuk mengerjakan misi itu gitu. Kalau berubah pikiran ya aku cancel gitu istilahnya. Nah sekarang misalkan ada ini ya, ada kebutuhan itu dari proses bisnisnya gini. Kalau ini levelnya easy, semua orang boleh apply gitu. Tapi kalau levelnya medium, dia yang boleh apply itu cuman user dengan kriteria tertentu gitu. Oke, kriteria tertentu ini misalnya apa ya? Aku cek. Misalnya simpelnya gini deh, di user misalnya aku punya poin juga gitu atau punya user misalnya ini aku tambahin satu kolom ya misalnya gitu. User punya mission completed gitu. Jadi jumlah mission yang udah pernah diselesaikan berapa sih gitu. Ya berarti integer. Oke ya, terus aku cek. Aku tadi login sebagai siapa? Administrator, oke. Misalnya gini, mission completed-nya aku cuman baru menyelesaikan 3 gitu. Nah, sekarang ada kebutuhan nih. Aku ketika user itu I want this, ini di sini ada ini ya, ada action namanya bit. Di sini sih logiknya ada di di mission control ini ya. Di sini ada fungsi bit. Jadi bit itu cuman kayak gini doang sih. Nah, di sini kita perlu ngecek gitu. Misi ini levelnya apa, terus user itu udah menyelesaikan berapa mission gitu. Jadi saya di sini ya aku dump.
level, terus biddernya tadi apa? Mission completed. Oke ya. Nah, ini kan misinya medium. Terus si admin tadi baru menyelesaikan 3 misi. Oke, katakanlah sekarang berapa nih? Untuk medium misalnya dia butuh menyelesaikan katakanlah 10 mission gitu. Jadi kalau kurang dari 10 ditolak gitu. Berarti kan di sini bakal ada pengecekan kan? If level sama dengan medium gini kan. Jadi dia harus ngecek lagi. Oke ya, ini if-nya flat dulu ya. If user apa tadi? Mission completed kurang kok user sih? Apa ini namanya nih? Kurang dari 10. Berarti misalnya kita throw exception gitu. Jadi ya atau ini bisa digabungin deh. Biar agak dikit. Oke, kriteria tidak memenuhi kriteria. Oke, kita coba lagi ya. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami nggak tadi kebutuhannya gitu? Apa yang perubahan yang kita lakukan? Paham ya? Nah, kata kuncinya sih di sini nih sih. Mission level sama dengan medium gitu. Oke, ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa ngasih gambaran nggak? Apa masalahnya gitu di sini? String, Pak. Kenapa? String. Kalau tipe. Ya, lah kan level emang string. Harusnya gimana? Kalau tipe. Nah. Oke. Nah, itu sih. Jadi tadi kan ini ya. Jadi konsepnya lookup tadi kan dinamis ya. Satu, lookup itu dinamis gitu. Jadi adminnya bisa nambah terus bisa ngurangin sendiri gitu. Itu satu. Kalau level ini dimasukkan ke lookup, nah tadi itu sih jadi kita ya kayak gini, berarti kita buat tahu gitu medium itu apa gitu, berarti kan satu kita harus buka database kan, kita cari gitu lookup yang kategorinya apa, misalnya level gitu, medium itu yang mana sih gitu, benar nggak kayak gitu flow-nya bakalan? Itu satu. Terus yang kedua ya tadi itu sih tipe ya, jadi pokoknya kapanpun gitu kita melakukan pengecekan sebuah string itu dengan string ya kayak gini ya, raw string ini ya itu berpotensi typo gitu. Di Sabtu kemarin udah sempat bahas ya. Jadi kalau ada kayak gini, ini adalah peluang untuk membuat sebuah konstan gitu. Nah, dengan kasus seperti ini maka level ini ya dengan kasus apa Project X ini ya, di kasus ini level ini lebih cocok untuk dijadikan sebagai enum gitu, karena kalau kita bikin enum ya berarti kita tinggal di sini tinggal ini apa kayak gini. Nah ini kan ada auto completenya kan kayak yang tadi bilang Anan, dan ini enak gitu, kita nggak perlu ngelihat ke database, kita udah tahu gitu. Oke, level ini apa sih isinya? Oh di sini ada hard, busy, medium gitu, tinggal kita pakai yang mana. Nah. Oke, bisa didapat, bisa di ini nggak, bisa dipahami nggak? Kapan bedanya gitu? Kapan kita pakai enum, kapan kita nyimpan di lookup? Maisa dapat nggak feel-nya saya? Tadi nggak bisa join Pak, koneksinya jelek, tinggalan. Oke, saya nanti tak ulang dikit. Tadi apa Anan mau? Ya yang tadi sih misal di awal development. Pakai lookup bagus sih, pakai lookup bagus nih. Ternyata lama-kelamaan, ini kayaknya bagusnya enum, soalnya kan butuh kayak gini, butuh sama dengan ini. Kan berarti banyak juga. Berarti kita harus mengira-ngiranya harus tepat gitu. Nah itu sih, ya betul, mengira-ngiranya itu harus tepat tuh. Nah itu sebenarnya
analis harusnya sih yang lebih paham sih. Makanya ini memang butuh ini ya, mungkin butuh bantuan analis. Tapi ya sebenarnya inilah kita bakal ini sih, maksudnya ya itu ya resiko ya ketika di awal itu istilahnya kebutuhannya tuh nggak semuanya tergambarkan gitu dengan utuh gitu kan, ya pasti ada peluang kayak gitu ya. Oh ini kok kayaknya awalnya harusnya cocoknya look up gitu, tapi ternyata belakangan jadinya oh ini dipakai gitu buat if-ifan gitu, berarti harusnya jadi enum dong gitu. Nah itu emang ya benar sih ada potensi kayak gitu sih ketika kita pakai ini ya, kita pakai lookup di awal ya, ya emang benar sih itu salah satu kekurangannya ya. Ya masing-masing ada plus minusnya gitu. Kalau di awal kita semuanya kita bikin pakai enum, ya tadi itu sih kalau adminnya mau nambah berarti otomatis ya harus manggil vendornya kan. Oh tolong di update itu. Apa? Bisa nggak sih lookup ini misal kita membuat lookup terus nanti jadinya file PHP enum gitu? Kan keren. Sama Mas, saya tadi kepikiran gitu juga. Gimana? Belum nangkep aku. Kita bikin. Ya tapi jangan sih. Tadi aku ngomong kalau lookup ini kalau kita buat lookup nanti generate file PHP isinya enum gitu. Tapi jangan. Nah, nggak bisa, itu nggak bisa karena ini karena codingan itu kan masuk ke Git, sementara database itu kan enggak kan. Jadi ketika kita misalnya modelnya kayak gitu, nanti di server lookupnya diganti, terus enumnya ke update, berarti kan Git-nya berubah kan. Nanti bentrok pasti konflik. Bisa. Ya emang, ya benar sih, ya itu tadi sih emang butuh ini ya, istilahnya kita butuh tahu gitu. Tapi pasti enggak sih, itu pasti sebenarnya pasti udah kegambar sih nanti di awal gitu, biasanya tuh udah ini gitu, udah kebayang gitu. Contohnya apa? Kira-kira yang contoh kasus gitu yang real di project itu ada nggak yang awalnya kayaknya oh ini lookup tapi belakangan kemudian jadi enum gitu kebutuhannya. Mungkin di CPM, di KWS, SPPT, di Simple. Dulu tuh di KWS delete sama pasal. Jadi pas awal-awal dulu itu delete sama pasal nggak relasi kan ya. Oke, itu masuk apa? Masuk kayak list of value gitu. Masuk lookup kayak gini. Dulu awal-awal jadi nggak ada relasi, jadi ya udah masukin lookup aja. Terus tiba-tiba yang KWS terbaru ini, oh ini dibuat relasi, jadi nanti ketika mencari delete bisa lewat pasal di dropdownnya itu. Jadi kan butuh relasi. Jadi kan termasuk ngubahnya nambah tabel, relasi, nambah model. Jadinya dipindahin, jadi model sendiri. Ya, jadi model sendiri, tabel sendiri. Oke. Nah, kemarin sih sebenarnya ada idenya gitu sih. Jadi kalau sekarang kan ini ya, lookupnya yang Laravel ini kan satu tabel ya. Sebenarnya kemarin sempat ada kepikiran gitu. Kalau tiap kali kita nambah config itu sebenarnya ya kita create satu tabel baru aja gitu. Kalau sekarang kan ya kayak gini kan satu tabel teman main kategori gitu kan. Bisa jadi juga ya udah ketika kita misalnya tadi nambah di lookup.php-nya itu nambah apa? Di sini ya. Tadi kan mendefinisikan tipenya tuh di sini ya. Pekerjaan, tabel pekerjaan, terusnya di sini ada lagi apa? Status perkawinan gitu. Nah, sebenarnya ada opsi juga. Jadi tiap kali kita nambah di sini tuh otomatis nanti dia bakal generate gitu. Jadi misalnya ini jadinya tabelnya lookup pekerjaan. Ini tabelnya lookup status perkawinan gitu. Ya itu tadi sih, ini buat mengakomodir tadi ya. Ternyata di tengah jalan nanti berubah gitu. Oh butuh nambah kolom macam-macam, butuh apa macam-macam ya udah tinggal bikin aja model untuk si tabel itu, tabelnya udah sendiri kok gitu. Jadi kan enak gitu. Kira-kira itu bakal ini enggak?
bakal bermanfaat nggak ya? Atau menambah ribetan lagi? Ya ini sih, lagi nyari win-win. Dan itu juga ini sih, jadi itu juga apa ya? Berarti udah kita udah ngikutin apa? Single lookup ya, jadinya kita udah mengikutin kaidah yang benar gitu sebenarnya. Jadi kita nggak lagi menerapkan ini ya, anti pattern ya. Jadi kan kalau googling itu pasti bakal bilang satu tabel untuk menyimpan berbagai macam lookup itu nggak bagus gitu. Foreign key-nya nanti gimana nggak bisa di-set. Nah, tapi kalau kita generate ya udah satu lookup ini jadi satu tabel gitu kan. Jadi sebenarnya secara ini ya, secara teorinya bakal udah benar sih gitu. Nanti masing-masing bisa define foreign key sendiri-sendiri gitu. Ini kesimpulannya ya, ini sih kesimpulannya seem to make sense at first gitu. Jadi emang di awal emang menjanjikan gitu, wah enak ya. Nah, and as the system evolve over time, nah gitu sih emang dia udah kelemahannya itu sih emang ketika nanti sistemnya ini ya berubah gitu, butuh ini otomatis kita bakal berubah juga gitu. Tapi sementara sih di simple aman sih pakai ini sih. Tapi di SPPT juga aman kan, maksudnya kan ada banyak lookup kan di SPPT kan, aduh udah nggak ada orang SPPT ya. List of value itu kan ada banyak di SPPT tuh, setahu aku juga ada, mungkin ada belasan gitu, dan itu kayaknya selama ini sih aman-aman, maksudnya cuma mungkin yang berubah tuh cuma 1 atau 2 gitu, maksudnya nggak nyampe separuh gitu. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya secara effort gitu mungkin, maksudnya effort untuk bikin lookupnya itu di awal gitu masing-masing dibanding effort untuk mengubah itu kayaknya masih inilah, masih cukup menguntungkan lah. Gitu deh. Gimana? Atau ada yang mau share? Mungkin di proyeknya ada mekanisme lain nggak terkait ini gitu? Tapi ya sementara ya itu tadi sih, mungkin kalau dari aku tipsnya gitu ya untuk menentukan ini lookup atau enggak ya itu sih. Kira-kira kita bakal melakukan kayak gini nggak sih di kodenya gitu? Kita bakal melakukan pengecekan gitu untuk sebuah value lookup enggak gitu. Kalau ternyata kita butuh melakukan ini berarti dia nggak cocok jadi lookup gitu. Jadi ya dia harus jadi konstan gitu. Tapi kalau ternyata kita nggak ada kebutuhan seperti ini ya, lookup ini cuma buat ditampilkan doang gitu. User nyimpan terus ditampilkan, user nyimpan ditampilkan, ya udah itu berarti masuk ke tabel lookup. Oke. Tapi bisa ini nggak, bisa didapat nggak ininya? Apanya? Poin utamanya gitu ya sampai sini. Oh, ini ada Abi juga nih. Bi, gimana Bi? Dapat insight nggak dari sini? Dapat ilmu nggak? Iya Pak, aku merhatiin. Ini juga sambil ngerjain codingan sih tadi. Kamu masih sekarang lagi di mana sih? Masih di Bapeda atau? Aku sekarang di 3F Pak, Jawa. Oh, di 3F ya. Wah, 3F udah nggak ngurusin kayak gini ya. 3F full. Iya. Udah beda ini nih. Dia pakai joget ya. Codingnya udah coding yang beda nih. 3F pakai lookup kok Pak. Pakai lookup juga. Ada tabel-tabel lookupnya. Jadi tapi di apa ya namanya? Jadi 3F itu ada modulnya yang isinya kayak lookup. Jadi mereka punya beberapa tabel di mana user bisa nambahin isinya sendiri. Gitu. Kalau misalkan tingkat jabatan, kemudian nama-nama bank kayak gitu, mereka punya sendiri dan itu bisa diedit sama usernya. Itu tapi nggak jadi satu tabel. Oh, masing-masing ya? Iya, kayak tabel master kayak gitu. Oke, terus kalau mau misalnya mau nambah lookup baru gitu, usernya bisa sendiri juga atau? Belum bisa sih, harus buat sendiri. Maksudnya kita harus nge-declare tabelnya dulu baru dia bisa buat. Oh, tapi kayak itu ya, maksudnya ya kayak cuman main config gitu doang ya, atau maksudnya nggak perlu coding kan? Coding sih Pak.
coding ya. Ini nggak bisa didemoin ya? Siapa nih lagi ini? Ada kayak gitu ya, Bi ya? Di 3F? Aku sejauh ini belum ketemu sih, Pak. Dari Ketemu ya. task-tasknya itu. Oke deh. Oke. Iya, Pak. Ya gitu sih. Oke. Ya pada ini ya, maksudnya pada akhirnya tetap ini sih, tetap case by case ya gitu. Jadi kapan pakai lookup, kapan pakai ini emang ya itu dua-duanya bermanfaat ya, dua-duanya bermanfaat dan ya tinggal dipakai sesuai tempatnya aja gitu, sesuai porsinya. Nah, kalau balik ke sini berarti tadi user status itu enakan jadi enum atau jadi lookup tabel? Tadi mana sih user status tadi? Apa Nana nom? Rama apa mah? Tuh. User status ini jadi enum atau jadi lookup tabel? Enum enak, Pak. Kenapa? Enaknya kenapa? Ya itu, Pak. Jadi meminimalisir typo gitu. Nah, pertanyaannya di Javum dulu ada aktif tuh, yang ada coding D, ada typo enggak gitu. Jadi typo. Devnya typo nggak? Bisa aja tuh. Apa? Misalkan developernya yang typo kan juga bisa, Pak. Ya enum kan menghindari itu gitu. Jadi kalau pakai enum kan semua sama rata gitu. Jadi meminimalisir sih. Di PPNCM itu ada loh yang enum tapi typo. Tipenya di enumnya. Tipe di enum ya? Iya. Mantap. Nah, kalau tipe di enumnya sih aman sih, karena kan ya istilahnya semuanya salah gitu kan. Wow. Tapi kan jadinya benar karena semua salah gitu. Maksudnya jadi seragam kan, konsisten kan. Iya, kalau nampilin ke user kan salah Pak jadi. Ya, kalau nampilin ke user baru salah sih, benar. Tapi maksudnya nggak bikin error gitu kan. Enggak, jadi ya itu sih enaknya pakai enum tuh kayak gitu ya. Tipenya di level enum ya cuman salah data, tapi kalau kita tipenya kayak tadi ya, kita assign pengecekan gini ya. Medium salah ya, jadi M-nya double gitu. Jadi medium. Nah, kayak gitu ini kan bakal ya salah logik gitu. Sama satu lagi Pak, meminimalisir nguli Pak kalau ngebenerin. Ya, kalau ngebenerin ya enaknya kalau di ide tuh kalau pakai enum ada refactor itu lebih enak sih. Refactornya bisa jalan. Nah, tadi gimana kalau user status tadi pada bilang enum. Maisa apa namanya? Enum atau lookup nih? Karena tapi harus ubah codingan juga sih. Saya tetap di lookup aja deh, Pak. Lookup. Oke, ya jawabannya sih balik lagi ya, tergantung ya gitu. Jadi apakah tadi tuh yang gue bilang, apakah tiap entry ini ya, tiap aktif sama pending ini apakah ada logic gitu di belakangnya gitu, atau apakah ada logic aplikasi yang tergantung terhadap value ini gitu. Nah, kira-kira ada nggak ya logic aplikasi yang tergantung dengan ini? Apakah user itu pending atau aktif itu kira-kira itu mempengaruhi logic aplikasi nggak? Ya. Nah, siapa nih yang jawab ya nih? Saya. Pas ngapain? Ya kalau usernya pending nanti nggak bisa login. Nah, itu dia maksudnya gitu ya. Jadi kan berarti kan status pending atau aktif ini bakal mempengaruhi jalannya aplikasi ya. Nah, ketika ada statement kayak gitu ya berarti otomatis mending jadiin enum gitu. Kecuali misalnya saya nambah lagi kayak tadi ya, misalnya apa? Di sini ada jenis kelamin gitu atau ada pekerjaan gitu. Atau lokasi atau kota gitulah. Itu kan ya katakanlah ini nggak mempengaruhi aplikasi gitu. Jadi pekerjaannya mau pekerjaanku TNI, swasta, Polri, PNS atau petani itu ya itu cuman buat ditampilkan aja gitu di aplikasinya gitu. Cuman buat istilahnya cuman label doang gitu, cuman atribut istilahnya lah. Jadi itu nggak bakal mempengaruhi aplikasi ya, itu berarti mending jadi lookup gitu. Tapi suatu ketika ternyata ada kebutuhan gitu, oh kalau kamu PNS misalnya gitu, dapat diskon 20% gitu. Nah, ketika udah ada kebutuhan kayak gitu,
Nah, berarti ya itu berarti harus di ini ya, harus dipertimbangkan kembali gitu. Sebenarnya ada opsi lain lagi sih. Jadi apakah itu tuh masuk ke dijadikan enum atau ya tadi itu sih di tabelnya ditambahin gitu. Jadi kan ya, tadi misalnya PNS dapat diskon 20%, itu berarti nanti di tabel lookupnya ada flag gitu. Is apa atau dapat diskon atau enggak gitu istilahnya, atau dapat dia ada kolom diskon gitu. Oh, kalau kerjaannya PNS ada kolom diskon isinya 20%, kalau yang lain itu isinya 0 semua. Nah, berarti kalau udah kayak gitu kan berarti si pekerjaan ini udah nggak cuma lookup itu, dia udah jadi entitas sendiri, udah jadi model sendiri ya, berarti harus bikin tabel sendiri, bikin model sendiri gitu. Kayak gitu sih. Oke ya, clear ya? Ini kayaknya perlu demo lagi nih. Contoh, berarti ada 3 kasus tadi ya. Kapan jadi lookup, kapan jadi enum, kapan jadi tabel sendiri itu yang dia punya model sendiri. Oke. Sampai sini clear nggak? Atau ada yang masih digalaukan nih tentang kayak itu ya, tentang list of value ini? Berarti yang penting penggunaannya ya Pak. Kalau misalkan dia mempengaruhi logik suatu metode atau function, maka dia sebaiknya dibuat enum. Tapi kalau enggak, jangan masuk ke lookup aja. Iya. Cuman sekarang masalahnya kapan dia harus dibuat tabel sendiri ketika di lookupnya udah nggak bisa ngakomodasi. Nah itu tadi sih. Biasanya sih nanti developernya yang merasakan gitu. Kita udah merasa, wah kok ribet sih ini kalau ini atau ini ya itu sih pasti developernya bakal ngerasa sih ini udah lookupnya udah nggak bisa handle nih kalau ini cuman dimasukin gitu ya. Tadi itu ya contohnya misalnya butuh nambah kolom yang berelasi gitu, atau mungkin kolom apa ya tadi misalnya diskon gitu, atau itu nanti ya developernya sih ya, kembali lagi ke developernya sih. Biasanya udah rasa ini bakal lebih enak nih kalau jadi model sendiri, ya udah bikin model sendiri gitu. Oke. Itu. Oke, berarti kayaknya dengan kasus ini berarti kayaknya lookupnya bakal dipisah juga nih per tabel berarti ya. Ya kemarin tuh sebenarnya ya itu sih mikir itu sih, ini single lookup tuh enak sih gitu dilihatnya, di sini tuh tabelnya dikit ya. Cuma 1 gitu. Tapi ya tadi itu sih secara teori akademis ini nggak bagus ya. Kalau dari sisi performa database itu bagus mana sih Pak? Beda tabel atau satu tabel jadiin satu gitu sih? Kalau dari performa secara kasar ya, maksudnya nggak lihat case by case, itu pasti bakal lebih gampang, lebih perform yang dipecah ya, dipisah-pisah tabel ya. Jadi simpelnya kayak gini sih, di simple itu ini ya, jadi ada satu tabel yang dia tuh ada banyak kolom yang lookup gitu, jadi ada jenis pekerjaan, ada cara apa gitu. Nah, kalau lookupnya 1 gini kan berarti aku bakal join ke sini beberapa kali kan, benar nggak? Iya. Aku butuh, contohnya kayaknya sih ada sih, simple. Jadi butuh left join lookup pakai alias gitu, left join lagi lookup pakai alias. Wah. Nah itu nggak enaknya kayak gitu sih. Tapi kalau kita tabel lookupnya itu kepisah-pisah kan ya udah joinnya ke masing-masing gitu, dan istilahnya joinnya kan masing-masing kan jumlah row-nya kan udah sedikit kan, jadinya istilahnya harusnya operasi joinnya jadi lebih cepat gitu dibanding kita tadi joinnya ke tabel lookup kan, tabel lookup isinya pasti banyak. Itu harusnya sih secara ini ya, secara kasar bakal kayak gini nih. Ini contoh yang baru 3 kali doang ya. Kayaknya kemarin sih ada yang lebih banyak lagi sih. Ya, jadi aku butuh dapetin labelnya tipe laporan gitu, lookup ke sini kan. Dikasih alias itu karena aku butuh yang lain juga gitu. Dia joinnya ke tabel lookup juga, dikasih alias lagi.
Gitu. Cuman untuk pastinya mungkin nanti ada yang mau benchmark beneran gitu. Ini jadi satu tabel lookup atau ini dipisah-pisah gitu. Jadi ada lookup tipe laporan, lookup pokok permasalahan, ada lookup cara penyampaian. Nanti kita cek. Menarik sih buat benchmark. Tapi ya itu sih kemarin nggak enaknya kayak gini sih. Join ke tabel yang sama berkali-kali. Gitu. Oke. Ada lagi? 3 menit terakhir. Di Excel nggak ada sah kasus lookup di backend. Excel dibuat konstan semua Pak. Oke. Nah selama ini ada folder konstan sendiri dan isinya banyak. Kalau di backendnya. Berarti emang nggak ada ini ya, istilahnya nggak ada menu khusus buat user bisa ngedit itu gitu nggak ada ya? Sekarang sih nggak tahu ke depannya. Sekarang nggak ada ya, oke. Kalau FE ke Mas Anan. Nggak ada. FE kan nggak ada database. Tinggal ngambil doang kan dari backend. Iya. Di FE nggak ada kayak pengecekan, nggak ada kode yang pengecekan gitu ya nanya. If ini nilainya ini maka tampilannya seperti ini gitu nggak ada ya? Nggak ada sih selama yang aku sama tasku. Tapi bisa aja ada. Tapi selama ini nggak ada sih. Nggak ada ya. Ya itu misalnya tipenya ini tampilannya seperti ini. Kalau tipenya itu tampilannya beda lagi gitu. Nggak ada, belum ada yang seperti itu ya. Belum ada sih. Tapi bisa kayak gitu juga kan ya. Nah itu kalau misalnya kasusnya seperti itu gimana nanti? Berarti front end bikin enum lagi gitu ya? Front end enggak deh. Iya sih, enggak sih. Ya itu jadi bahan ini ya. Kalau ada kasus seperti itu, apakah front end-nya bikin enum atau backend-nya yang ngolah gitu. Jadi backend-nya cuma return ya front end butuhnya apa gitu. Misalnya apakah ditampilkan 1 kolom, 2 kolom gitu ya nanti backend-nya yang menentukan gitu. View-nya. Tapi selama ini paging-nya pun dari backend Pak. Search-nya juga dari backend. Terus simulate validasinya juga dari backend. Oke, berarti ya front end-nya benar-benar boleh dibilang ini ya dumb Tapi front end. Front end juga ada validasi Pak, misalkan datanya gimana gitu, terus nanti dia keluar apa gitu. Setahu ada. Yang kayak itu loh Mas, ketika kita simulate Mas Anan. Iya, kenapa? Kan itu pakai validasi kan? Iya, emang validasinya dua di front end dan back end di double ya. Tapi validasi di front end full front end ya, maksudnya nggak manggil back end kan? Dia nggak. Ya, oke. Berarti emang 2 layer ya. Oke, sip. Oke. Wah, udah di mention 15.00. Oke ya. Ya dari saya cukup sih. Aku kembalikan lagi tadi ke presenternya nih Mbak Maisa. Silakan Mbak. Ke Mbak Nurul tadi yang itu Pak, yang buka Pak. Oh ya, silakan. Ke Mas Anan silakan. Mbak. Bentar lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ya. Laravel lookup-nya selesai buat hari ini. Ada tugas nggak Mbak trainer atau Bapak asisten trainer? Coba latihan sendiri aja. Oke, mengingatkan kembali jangan lupa trackingnya diisi ya, diupdate ya. Bentar, loh, hilang ya. Oke, tracking workshop judulnya di Drive. Silahkan diupdate lagi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.